Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi ini kita masih melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pagi ini kita selalu berdoa, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala gerak langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami melanjutkan surat Al-Maidah ayat 6. Kaitannya tentang ayat tidak menghapus hukum mengusap dua khuf gitu. Ketika Al-Qur'an memerintahkan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sebagian ulama salah beranggapan bahwa ayat ini menghapus keringanan mengusap dua khuf yang ditetapkan dalam sunnah. Dua khuf itu kan pakai sepatu, Pak. Yang kalau apa ya, namanya sepatu apa, Pak? Yang kalau wudhu itu tidak dilepas sepatunya. Nah ini sunnah ya, mengusap dua khuf. Nah hal ini memang disebutkan di dalam suatu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi sanadnya ini tidak sahih. Bahkan riwayat yang sahih itu dari Ali menyatakan tentang adanya keringanan mengusap kedua khuf. Jadi keringanan aja. Diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW tetap mengusap dua khuf setelah turunnya ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, aku masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Ya. Ini Jarir bin Abdullah bin Al-Bajali gitu. Nah kita kalau masuk Islam itu kan kita kan sejak lahir, Pak ya, karena orang tua kita Islam maka kita secara otomatis gitu. Berarti Islam kita ini sejak lahir. Nah ini Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini mengatakan aku masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Lalu aku melihat Rasulullah SAW mengusap
khufnya setelah aku masuk Islam. Berarti jangan ditontok itu oleh Jarir Abdillah bin Al-Bajali ini melihat Nabi. Ya sih ditontok iku ya ditiru kan gitu Pak. Ya. Humam itu mengisahkan Jarir itu buang air kecil, lalu dia berwudu dengan mengusap kedua khufnya. Ya jadi ditontok ya Nabi ya kuno. Kan gitu. Aku lantas bertanya kepadanya, kamu itu melakukan ini? Jarir menjawab, oh iya, sebab aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Ya gimana? Al-Bajali ini masuk Islam setelah apa itu? Turunnya surat Al-Maidah ayat 6. Apa yang dilihat oleh Nabi ya ditiru. Sehingga orang lain itu melihat apa yang dilakukan oleh Al-Bajali itu sehingga merasa heran gitu. Ibrahim, salah satu perawi hadis, itu berkata, mereka itu terheran-heran dengan hadis ini, sebab keislaman Jarir Al-Bajali terjadi setelah turunnya surat Al-Maidah. Telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah tentang syariat mengusap dua khuf. Nah, meski demikian, kelompok Syiah Rafidhah itu berbeda pendapat dalam masalah ini tanpa dalil. Bahkan pendapat mereka itu didasari kebodohan dan kesesatan. Padahal hal ini telah tercantum di dalam Sahih Muslim dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dalam masalah ini mereka tidak ada bedanya, mereka itu membolehkan apa? Syiah Rafidhah itu membolehkan nikah mut'ah. Padahal keharaman nikah mut'ah itu jelas tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ayat Al-Quran pun menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki dalam wudhu. Ini didukung dengan sabda dan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir. Oh, posisi mutawatir itu berurutan, Pak. Ya. Namun tetap saja orang-orang Syiah Rafidhah itu tetap menyelisihi semua itu. Padahal mereka itu tidak memiliki dalil sahih yang dapat dijadikan sandaran. Nah, mereka itu juga menyelisihi para imam salaf. Syiah Rafidhah itu, Pak. Menyelisihi imam salaf dan imam khalaf. Apa sih salaf dan khalaf itu? Kalau salaf itu ya para sahabat ya setelah Rasulullah wafat, ya sahabat, tabi'in, ittiba'ut tabi'in. Nah, khalaf itu ulama mutaakhir gitu ya, namanya khalaf. Mereka itu menyelisih para imam salaf dan khalaf di dalam memahami pengertian dua mata kaki pada kaki. Jadi mereka itu, menurut mereka setiap kaki itu hanya mempunyai satu mata kaki. Jadi kan lihat kaki kita itu kan punya mata kaki satu kan. Ya, menurut mereka itu kaki itu hanya mempunyai satu mata kaki dan mata kaki tersebut terletak pada punggung kaki. Adapun menurut ulama salaf dan khalaf, setiap kaki itu mempunyai dua mata kaki. Dua mata kaki. Padahal setiap kaki itu punya satu mata kaki. Tapi ulama salaf dan khalaf itu setiap kaki itu mempunyai dua mata kaki, yaitu dua buah tulang yang menonjol terletak pada pergelangan betis dan
kaki, yaitu yang dimaksud itu. Dua mata kaki. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak tahu ada seorang pun yang menyelisih bahwa dua mata kaki yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam masalah wudhu adalah dua buah tulang yang menonjol. Jenengan raba mata kaki jenengan dong. Dua tulang yang menonjol yang menghubungkan persendian betis dan kaki. Nah, ono sikile gak menonjol, roto kabeh. Berarti kan aneh ya. Sunnah yang sahih telah menunjukkan bahwa setiap kaki mempunyai dua mata kaki. Humran bin Aban menuturkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an berwudu, Pak. Kemudian dia membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki. Demikian pula ketika membasuh kaki kirinya, sama-sama. Kaki kanannya, kemudian kaki kirinya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Lalu beliau itu bersabda, luruskan soft sekalian. 3 kali, Pak. Jadi luruskan soft itu ping telu. Ya. Sawu suffaku. Nek gak iso bahasa Arab gak ngerti wong-wong ya. Lurusno soft kan gitu. Demi Allah kalian benar-benar meluruskan soft kalian, atau Allah benar-benar akan memecah belah hati kalian. Kalau di hadisnya itu aqimu sufufakum salasan. Cuma itu aja yang disampaikan. Wallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Nah, gitu. Dia berkata, aku melihat setiap orang menempelkan mata kakinya. Jadi ketika pas sholat itu mata kakinya itu apa? Menempel. Aku melihat setiap orang itu menempel mata kakinya ke mata kaki temannya. Lutut dengan lutut temannya. Oh, nempel, Pak. Dan pundak dengan pundak temannya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, An-Nasai. Kita ini kalau sholat kurung nempel, Pak ya, nggak sesuai dengan hadis ini gitu. Ngongkon nempel ya, ono sing nempel ngadoh meneh gitu. Apa meneh gak gelem nempel di apa? Goleki gitu ya. Nah, suatu yang tidak mungkin ya, jika seseorang menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya, kecuali jika yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah tulang yang menonjol pada bagian bawah betis, sehingga mata kaki seseorang itu dapat menempel dengan mata kaki temannya. Makanya di surat An-Nisa ayat 43 itu, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus, kalau ini WC lah ya, atau menyentuh perempuan ya, aula mastumun nisaa, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, Pak ya. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Berarti yang diusap itu cuma apa? Kalau tayamum, Pak,
wajah dan tangan. Ngono ya apa sih tayamum? Lu ngono iku kadang kuping. Kuping lo dibasuh, tayamum itu cuma muka sama tangan. Pergelangan tangan tidak sampai gini, Pak. Ya. Sekali tok. Ono sing telu ping telu, ono sing kan gitu. Kaki gak usah tayamum. Apa yang disebutkan dalam ayat ini telah dijelaskan dalam tafsir surat An-Nisa ayat 43, karena itu tidak perlu lagi mengulangnya. Tetapi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis khusus, Pak, berkenaan dengan ayat ini. Aisyah menuturkan, kalungku itu terjatuh di padang pasir. Ngomong Aisyah. Sedangkan saat itu kami akan memasuki kota Madinah. Rasulullah SAW menghentikan untanya, kemudian turun. Beliau itu merebahkan kepala di pangkuanku, ya, kemudian tertidur. Lalu datanglah Abu Bakar dan memukulku dengan pukulan yang keras sambil berkata, kamulah yang menyebabkan orang itu bertahan karena tukang kalung itu. Dielingno sampai Abu Bakar, ya. Maka aku pun berharap mati saja karena pukulan itu. Tetapi aku teringat Rasulullah SAW yang berada di pangkuanku. Tak lama kemudian beliau bangun. Saat itu sudah masuk waktu subuh. Beliau itu kemudian mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Nah, Usaid bin Al-Khaidar berkata, sesungguhnya Allah telah memberkahi manusia melalui kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Kalian itu menjadi berkah bagi mereka. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil, Pak, tentang turunnya ayat ini yang memperbolehkan tayamum dalam peristiwa itu. Nah, itu yang dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir surat Al-Maidah ayat 6 ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ma yuridullahu, Allah tidak ingin itu liyaj'ala 'alaikum, menyulitkan kamu, min harajin, ya, menyulitkan. Haraj itu kan sulit. Walakin yuridu, tetapi Allah hendak, liyutahhirakum, hendak membersihkan kamu, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, alaikum, la'allakum, agar supaya kalian itu tashkurun, bersyukur. Sesungguhnya Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, Pak. Karena itu Allah memberi kemudahan kepada kita. Tentu tidak menyulitkan dan memberatkan kita. Allah itu membolehkan kita untuk bertayamum ketika sakit. Nah, ketika sakit, Pak, gak loro yo tayamum. Halo? Gak loro kok tayamum. Apa meneh ana banyu. Waduh, ya nek adem temenan ya gak apa-apa, ya. Ketika tidak ada air, nah ini sebagai sebuah keringanan dan rahmat Allah untuk kalian. Allah menjadikan tayamum itu dengan debu sebagai pengganti wudhu dengan air. Allah ingin membersihkan kalian, menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian mensyukuri nikmatnya yang telah dilimpahkan kalian itu. Yaitu apa, Pak? Nikmat berupa keluasan. Nah itu. Nikmat berupa rahmat. Nikmat
sebuah kelembutan tuh. Jadi kalau orang itu kalau berkata yang baik, kemudian berbuat baik, itu sebuah kenikmatan. Orang itu bisa ngomong yang baik, itu sebuah kenikmatan, Pak. Ya. Kemudian nikmat berupa kemurahan, nyah-nyoh, ya. Terus gak tahu apa itu, selalu membantu orang, ya, yang telah Allah syariatkan untuk kita. Nah, sunnah menganjurkan untuk berdoa setelah berwudu. Nah ini ngono sing mari wudu ya plancing ya. Mari wudu niku mboten donga nggih. Orang yang berwudu hendaknya memohon kepada Allah agar dia itu menjadikan termasuk orang yang mensucikan diri dan bertaubat. Sebagai realisasi dari ayat yang mulia ini. Ayat hadisnya gini. Uqbah bin Amir berkata, Pak, dahulu kami ini mendapat tugas untuk mengembalakan ternak unta. Tibalah giliranku, pada sore harinya aku mengembalikan unta itu. Saat itu aku mendapati Rasulullah sedang berbicara kepada orang-orang. Nah, di antara sabda beliau yang sempat ku dengar, ya didengar, itu adalah tidaklah seorang muslim berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, tuh berarti sholat sunnah 2 rakaat wudu karena ya, dengan menghadapkan sepenuh hati dan jiwanya kepada Allah, maka surga wajib untuknya. Cek masalah wudu tok loh, Pak. Semangatnya luar biasa. Jenengan kepingin masuk surga, nah wudu sing apik sempurna, ya, membasuhnya ya sempurna, kemudian berwudu, berdoa, kemudian berwudu. Aku berkata, alangkah indahnya perkataan ini, luar biasa. Tiba-tiba orang yang berada di hadapanku berkata, bahkan perkataan sebelumnya lebih indah dari ini. Luar biasa, Pak. Kalau Nabi itu menyampaikan dakwah, Pak, menyejukkan, ya coba ya. Apalagi yang lain mengatakan, bahkan perkataan sebelumnya lebih indah, Pak. Lebih indah. Perkataan Nabi itu lebih indah dari ini. Maka kulihat orang itu ternyata dia itu adalah Umar. Ini sih ngomong Umar ya. Kemudian dia berkata, aku melihat kedatanganmu tadi. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu dia berdoa, aku bersaksi. Nah, doanya kan habis wudu itu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyatu yadkhulu min ayyuha sya'a. Luar biasa hadisnya, Pak. Siapa yang habis wudu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali illa futihat, kecuali pintu surga yang 8 dibuka baginya. Coba, Pak, maksud nggak tertarik, Pak? Ini lebih indah perkataan Nabi. Luar biasa ini. Ini perlu kesadaran diri kita. Wudhu kita ini sempurna atau belum? Kemudian habis wudhu itu sudah berdoa tidak? Nah, gitu. Ini perlu dipraktekkan. Ya. Ternyata illa futihat abwabu samania abwab ini, illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyatu. Berarti pintu surga 8 itu dibuka, Pak. Nah, kecuali pintu surga 8 dibuka baginya, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Jadi dengan untuk rekomendasi maksudnya ya. Halo? Gara-gara wudhu itu kita ini dapat rekomendasi, kita bisa masuk ke 8 pintu surga. Wis, jangan milih ndi, wis.
Jenengan tertarik atau boten dengan hadis ini, Pak? Halo? Harus tertarik. Sing ngomong Rasulullah ya. Jenengan boten percaya ke Rasulullah, ya wis. Malah rugi ya. Abu Hurairah menuturkan, itu tadi itu hadisnya, Pak. Hadis Muslim. Nomor 234, Ibnu Hibban 1050. Abu Hurairah itu menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda gini, jika seorang hamba muslim atau mukmin itu berwudu, lalu dia itu membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu apa? Dosa-dosa yang diakibatkan oleh pandangan kedua matanya bersamaan dengan air. Jenengan nek nopo ini harus yakin, Pak ya. Jenengan berwudu, pandangan kita yang pandangan maksiat, kemudian kita berwudu rontok, Pak. Oh, coba. Dosa-dosa yang diakibat oleh pandangan kedua matanya bersamaan dengan air, atau bersamaan dengan akhir tetesan air tersebut. Luar biasa, lebih indah sekali. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya dosa-dosa diakibatkan oleh perbuatan kedua tangannya bersamaan dengan apa? Dengan air, atau bersamaan dengan akhir tetesan air tersebut. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kakinya dosa-dosa yang diakibatkan oleh perbuatan kedua kakinya itu bersama dengan air, atau bersamaan dengan akhir tetesan air tersebut, sehingga begitu selesai dari wudunya, dia dalam keadaan apa? Bersih dari dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. Ada juga Al-Malik Al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Berarti bersuci atau huru syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Bacaan alhamdulillah itu loh, Pak. Yaitu memenuhi timbangan amal kepanjenengan nek maca alhamdulillah ikhlas, Pak, ikhlas. Maca alhamdulillah enggak ikhlas itu. Alhamdulillah sing diresapi dalam ati ngono ya. Walhamdulillah tamlaul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Kemudian wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Bacaan subhanallah, alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian wassolatu nurun. Salat itu cahaya. Berarti kalau orang itu mari sholat itu, Pak, atine bersih. Seharusnya orang sholat itu ya atine bersih. Ya, karena as-sholatu nurun, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti nyata. Ya. Was-sabru diyaun. Sabar itu sinar. Oh, sabar itu cahaya, ya, sinar, ya. Kemudian wasaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika, Al-Quran itulah hujjah bagimu atau hujjah yang akan berbalik kepadamu. Ya, kullun nas yaghdu, setiap orang itu berusaha untuk menjual dirinya. Fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha, apakah dia itu membebaskannya dari siksa atau membinasakannya. Luar biasa. Ini hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Yang terakhir, Abdullah bin Umar itu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil penggelapan, ya. Penggelapan itu apa? Korupsi. Dan tidak menerima sholat yang tidak didahului dengan apa?
bersuci. Moro-moro sholat itu gak wudu langsung sholat. Nah ini berarti sholat itu tidak akan diterima sebelum dia itu bersuci. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, sahih hadisnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini berwudu itu bukan asal-asalan wudu. Direnungi, disadari, ternyata membuahkan sebuah kekuatan pada diri kita. Yo, wudunya yang terbaik, sholatnya yang terbaik. Ternyata itulah hati kita ini penuh dengan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.